Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Opung SG Channel, yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ibadah umroh adalah perjalanan suci ke kota Mekah dan Madinah yang dijadikan sebagai penyempurna iman seseorang muslim. Namun siapa yang menyangka jika 4 artis berikut ini justru memilih untuk meninggalkan Islam usai menjalankan ibadah umroh di tanah suci. Berikut ini adalah keempat artis tersebut beserta kisahnya. 1. Kamaya Idol. Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Kamaya memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 2013 lalu. Kamaya menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya hingga akhirnya ia mantap memutuskan untuk pindah keyakinan setelah menunaikan ibadah umroh. Kamaya mengaku dirinya terlahir dari keluarga muslim yang cukup taat agama. Kamaya juga sempat menjalankan ibadah umroh di usianya yang masih 11 tahun. Ibadah umroh tersebut dilakukan saat ia bersama ibu dan adik-adiknya menjemput jenazah sang ayah yang kala itu menjadi pramugara untuk mengantarkan para jamaah haji. Kamaya menegaskan dirinya meninggalkan Islam bukan karena sedang terpuruk, namun itu justru terjadi saat karirnya sebagai penyanyi sedang berada di puncak. Entah kenapa saya nggak ragu meski harus kehilangan karir yang saya bangun bertahun-tahun. Nggak merasa rugi, saya cukup kasih sayang Yesus menemukan harta yang berharga, ucapnya. Kamaya mengaku proses untuk menemukan agamanya yang sekarang begitu panjang. Berawal ketika ia masih berpacaran dengan sang kekasih yang saat ini menjadi suaminya. Saat itu Kamaya masih seorang muslim sedangkan suaminya penganut agama Kristen. Entah kenapa ini cowok berani memperjuangkan saya. Dia cerita awalnya mamanya menolak, tapi justru mamanya salah satu orang yang paling berjasa untuk menemukan Yesus. Dia berdoa sama Tuhan, bukakan hatinya. Dia memeluk saya dan merangkul saya. Dia bilang sayang saya. Dia bilang kalau kamu menyayangi perempuan ini, kamu harus memberitakan Yesus. Saya yakin mereka doakan saya. Kenang Kamaya. Dari situ Kamaya diajak oleh sang mertua untuk mendengarkan pelayanan yang dilakukannya. Sampai saya diajak dia untuk mendengarkan kesaksian mantan ex-muslim dari berbagai latar belakang. Awalnya menolak dan mengganggu saya karena saya masih memegang kepercayaan saya, ujar Kamaya. Kamaya yang sudah merasa risih memutuskan untuk berpisah dengan sang kekasih. Namun sang pacar meminta kesempatan kepada Kamaya satu kali lagi. Dia mengaku ingin mengajak Kamaya pergi ke Israel untuk berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan di sana. Sesampainya di Israel, Kamaya mengaku mendapatkan petunjuk saat rombongannya pergi ke sungai Yordan. Sejak dari kunjungan itulah, secara tiba-tiba Kamaya ingin dibaptis dan pindah agama Kristen. Keputusan tersebut sudah mantap karena Kamaya merasa dirinya sudah mendapat petunjuk dari Tuhan. Namun keputusannya pindah agama Kristen itu tak langsung diberitahukan kepada keluarga. Saat dibaptis, Kamaya tak mau ada orang lain yang mengetahuinya. 2. Lukman Sardi. Aktor Lukman Sardi memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Kristen sejak beberapa tahun silam. Namun Lukman Sardi menjelaskan bahwa ia pindah agama Kristen bukan karena mengikuti keyakinan sang istri, Priscilia Pulunggono. Lukman Sardi mengaku dirinya dibesarkan dalam keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Saat itu gue muslim, dia Kristen, jadi menurut gue jalanin aja. Maksud gue ini sesuatu yang agak sulit ya, tapi gue merasa nyaman aja, udah. Pada masa itu gue nggak mau mikirin kenapa beda. Nikah beda agama ya nikah aja gue. Dan sebenarnya kalau ngomongin latar belakang, keluarga gue bukan yang agamanya sama semua. Ada yang Katolik. Bahkan adik gue yang paling kecil udah memutuskan duluan jadi Katolik sebelum gue. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh buat gue, ungkap Lukman Sardi di kanal YouTube Daniel Mananta pada tahun 2021 lalu. Menurut Lukman Sardi, keputusannya untuk pindah agama Kristen sebenarnya datang dari sang kakek, yakni ayah dari aktris Marini, ibu tiri Lukman. Kala itu, sang kakek sempat menyampaikan pesannya tentang kekuatan kasih Tuhan dalam Alkitab. Influencer gue itu dari opa gue, dari mama Marini. Dia itu tentara tapi dia lembut. Dia orang jujur, nggak pernah marah dan based on kasih. Pada saat itu, gue ada ulang tahun pernikahan opa-oma gue 50 tahun. Opa itu bikin buku cerita tentang perjalanan cintanya. Dia nyelipin tulisannya ke gue, itu tentang kasih. Itu impact yang gede buat gue, ungkap Lukman Sardi. Sejak itulah Lukman Sardi mengaku sudah memulai perjalanan spiritualnya. Dari situ gue melakukan perjalanan mencari tahu. Gue diajarin jadi muslim yang baik tapi bukan jadi fanatik. Selama perjalanan itu timbul banyak pertanyaan tapi nggak dapat jawaban yang pas.
Sampai ada momen gue berdoa ke Tuhan, "Lu kasih tahu jalan gue harus ngapain dulu, gue pasrah," ujarnya. Tak disangka-sangka, Lukman Sardi saat itu malah mendapatkan hadiah pergi umroh secara gratis. Gue sadar ini jawaban doa gue. Gue ikut film Naga Boner jadi 2, dan itu box office, dikasih bonus umroh. Padahal gue lagi dalam perjalanan spiritual ini, terang Lukman Sardi. Saat sedang menjalani tawaf di Ka'bah, Lukman Sardi sempat terbawa emosi karena sulitnya menyentuh Hajar Aswad. Gue jalanin umroh sebagai umat Islam, pas tawaf itu gue ngerasa bukan hal yang mudah untuk sampai di ujung. Semua emosi, gue marah banget karena gue nggak nyampe-nyampe. Gue kata-katain semua orang. Lanjutnya, saat itulah Lukman Sardi mengingat ucapan sang kakek agar dirinya terus menyebar kasih. Dan di depan Ka'bah, Lukman Sardi mengaku merasa mendapatkan hidayah Tuhan. Sampai akhirnya gue diingetin tulisan opa gue tentang kasih itu. Akhirnya gue diem dulu, gue jalanin konsep dulu. Ada orang yang lewat gue kasih. Tiba-tiba gue nggak sadar, gue sudah di ujung. Gue nyium Hajar Aswad dan dikasih waktu ekstra. Terus gue nangis sejadi-jadinya. Itu kasih yang gue cari, ucapnya penuh haru. Sepulang umroh, Lukman Sardi akhirnya memantapkan diri untuk pindah agama Kristen. Hanya saja saat itu, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Setelah pulang, gue yakin banget dengan konsep itu. Impact terbesar itu dari opa gue. Tuhan membawa gue sampai ke titik gue menemukan yang paling benar. Akhirnya gue lumayan bulat untuk memutuskan ini yang akan gue jalani, pungkasnya. Tiga, Aji Notonegoro. Aji Notonegoro juga sempat membagikan kisah spiritualnya pindah agama dari Islam ke Kristen. Desainer kondang ini mengaku dirinya sempat bermimpi bertemu dengan Yesus pada tahun 2014 lalu, sebelum akhirnya memutuskan pindah keyakinan. Aji mengaku yakin kalau sosok yang ditemuinya dalam mimpi tersebut adalah Yesus. "Saya merasa betul-betul diselamatkan dalam usia saya yang sudah tidak muda lagi. Saya akhirnya pilih juru selamat saya. Di situ saya merasakan Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh ajaib," ungkapnya di kanal YouTube Melanie Ricardo pada tahun 2021 lalu. Aji mengaku didatangi sosok yang diyakininya Yesus ketika kondisinya sedang terpuruk. Saat itu Aji Notonegoro sedang mengalami kebangkrutan. Selain itu, uang di kantongnya pun hanya tersisa Rp20.000. "Under zero, benar-benar punya uang itu di dompet saya cuma Rp20.000, tutur Aji Notonegoro. Bukan hanya itu cobaan yang dialaminya. Pada saat itu juga, Aji Notonegoro harus menghadapi permasalahan hukum dan merasakan dinginnya penjara selama kurang lebih 3 bulan karena ia terjerat kasus jual beli berlian. Meski yakin sudah bermimpi bertemu Yesus, namun Aji Notonegoro tak langsung pindah agama Kristen. Ia tetap mempercayai agama yang sudah dianutnya sejak kecil, yakni Islam. Bahkan sebelum pindah agama Kristen, Aji Notonegoro sempat melaksanakan ibadah umroh dengan fasilitas khusus pada bulan Februari 2015. Sesampainya di Tanah Suci, paman artis Ivan Gunawan ini mengalami kejadian yang justru membuatnya semakin yakin untuk pindah agama. Saat itu ada seorang rekannya yang memotret sebuah lampu di depan Ka'bah Mekah. Namun Aji mengaku dirinya justru melihat lampu itu seperti penampakan Yesus. Barulah pada tahun 2017, Aji Notonegoro memantapkan diri dan hatinya untuk pindah agama Kristen. Ia juga mengajak anak-anaknya untuk menjadi umat Kristiani sepertinya. Dan sekarang yang paling penting adalah anak sekeluarga saya ikut bersama Tuhan dan juga adik saya juga ikut, pungkasnya. 4. Nur Afni Octavia. Awalnya penyanyi senior Nur Afni Octavia diketahui berpindah agama dari Islam ke Kristen. Kemudian ia diketahui sempat kembali lagi masuk Islam setelah menikah dengan suaminya yang ketiga. Namun kabar dirinya kembali masuk Islam tak juga dikonfirmasi oleh pelantun lagu Surat Cinta ini. Hingga akhirnya Nur Afni Octavia dikabarkan kembali memeluk agama Kristen usai dirinya mengaku sempat mengalami peristiwa aneh saat sedang menjalani ibadah umroh pada tahun 1981 silam. Sesampainya di Mekah, Nur Afni Octavia mengaku sedang mengenakan mukena. Lalu penyanyi yang hits di era tahun 70-an itu melaksanakan ibadah sholat di depan Ka'bah. Ia juga masih mengingat surat Al-Fatihah dan mampu membacanya dengan lancar. Pada saat itu, Nur Afni Octavia mengaku merasakan adanya kejadian janggal ketika ia sedang membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. "Saat saya baca Al-Fatihah sebelum amin, kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Saat itulah saya tidak bisa berdiri dan merasa diguyur angin yang sangat dingin," kenang Nur Afni Octavia tentang kejadian yang dialaminya itu.
Karena tak bisa berdiri, Nur Afni pun hanya bisa berlutut, dan saat itu ia merasakan kehadiran Tuhan. Saking tak kuat menopang tubuhnya sendiri, Nur Afni Octavia sampai bersujud. Ketika sedang bersujud, Nur Afni Octavia juga mengaku melihat sosok Yesus yang sedang berdiri di atas Ka'bah sambil membuka lebar tangannya. Sambil menangis, Nur Afni Octavia menggambarkan sosok Yesus yang dilihatnya mengenakan jubah putih dan mengeluarkan kilauan cahaya. Fenomena yang dialaminya tersebut membuat Nur Afni Octavia memutuskan untuk kembali mantap memeluk agama Kristen. Saya diberikan penglihatan ada Yesus di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih, cahaya memantul. Saya melihat paku itu bukan di telapak tangan, tapi di sini, di pergelangan. Tenangnya lagi.